Again. Halo saudara-saudara semuanya, selamat datang di channel Strong Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat keren. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di film ini tentang bangkitnya seseorang yang tersakiti, tertindas, akan berubah menjadi monster badai yang tak terbendung, dan mampu menjadikan kita pribadi yang kuat, bersahaja, menghargai sesama, saling support, dan tahan banting. Film ini berjudul I Spit Your Grief yang rilis pada tahun 2010. Film ini termasuk film lawas yang masih apik dan enak ditonton. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seseorang, yaitu seorang wanita novelis yang mana sebelumnya wanita ini dilecehkan secara seksual, diajar secara brutal dan tak manusiawi oleh sekelompok pemuda dan seorang sheriff, serta alur kisah ini mampu membuat kita emosi tingkat gunung berapi. Tanpa basa-basi panjang lebar, marilah kita konsentrasi dan saksikan ceritanya. I'm coming. Kisah diawali dengan perjalanan seorang novelis cantik bernama Jennifer Hills, yang mana dia akan menyewa sebuah pondok yang indah terletak di sebuah tempat sepi di tengah hutan yang dikelilingi pepohonan, sungai dan rerumputan nan indah. Di tengah perjalanan, Jennifer singgah ambil kunci di rumah Al, penjaga Mocking Trail, yang mana dia ini juga hobi berburu. Setelah ambil kunci, Jennifer sempat dijelaskan arah perjalanan menuju pondok itu. Kemudian di tengah perjalanan, Jennifer sempat berhenti sejenak untuk isi bensin di pom bensin tentunya. Di sini Jennifer sempat dikejutkan dengan hadirnya 3 pemuda di pom bensin yang nampaknya bukan orang yang baik. Setelah selesai isi bensin, kemudian Jennifer melanjutkan perjalanan yang sangat seru itu. Sesampainya di pondok, Jennifer langsung tancap gas memulai aktivitasnya dan bersanteria menikmati keindahan pemandangan di pondoknya itu. Beberapa kali Jennifer sempat merasa ada sesuatu atau seseorang yang sedang memperhatikannya. Setelah Jennifer cek ke sana sini dan tidak ada sesuatu, namun nampak seseorang sedang memperhatikannya dengan kamera dari kejauhan. Untuk scene ini yang tahu hanyalah penonton. Keesokan harinya, di pagi hari nampak Jennifer yang sedang jogging, merasakan ada sesuatu yang bergerak di sebuah rumah. Dengan berani Jennifer mendatanginya, dan tidak ditemukan hal apapun kecuali gunting dan pisau tua. Kemudian Jennifer melanjutkan jogging asiknya itu. Sesampainya di rumah setelah jogging, Jennifer mendapati keran airnya kotor dan jorok. Setelah Jennifer telepon ke petugas, datanglah seorang pemuda bernama Matthew, dan dia memperbaiki keran airnya. Nampak pemuda ini seorang yang mengalami sedikit gangguan mental. Setelah selesai perbaikannya, Jennifer menghadiahi sebuah ciuman cantik. Hal ini karena saking senangnya si Mbak Jennifer. Di tempat lain di hutan itu terlihat 3 orang pemuda yang ternyata memperhatikan gerak-gerik Jennifer dari jauh. Kemudian datanglah Matthew dan mulai mereka berbicara ngasal, kemudian merencanakan sesuatu yang sangat jahat pada Jennifer. Malam itu Jennifer yang sedang menulis novel dikejutkan dengan suara lemparan di pintunya. Setelah diperiksa ternyata bangkai seekor burung. Setelah mengecek keadaan di luar dan di rumah seberang, Jennifer segera masuk ke rumah. Dan betapa kagetnya dia melihat foto 3 pemuda itu di laptopnya. Dan tak lama berselang, hal yang tak diinginkan pun tiba. 3 pemuda itu menyelinap masuk dan melakukan intimidasi, pelecehan pada Jennifer. Setelah mendapatkan kesempatan untuk kabur, Jennifer menghantam salah satu pemuda dengan botol dan kemudian melarikan diri. Di pelariannya itu, Jennifer bertemu dengan seorang sheriff dan Al, seorang penjaga Mockingbird di awal scene tadi. Di sini Jennifer nampak ada harapan dan sedikit aman atas datangnya sheriff itu. Sini berpindah ke pondok Jennifer bersama sheriff. Di sini nampak sheriff mencari pemuda untuk diinterogasi. Beberapa saat kemudian nampak sheriff yang sedang mengecek barang-barang Jennifer menemukan lintingan ganja bekas dihisap. Kemudian sheriff meminta Jennifer menghadap ke tembok untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi betapa kagetnya, ternyata sheriff cabul itu adalah salah satu bagian dari pemuda-pemuda penjahat itu. Dan tak lama kemudian pelecehan dan pemerkosaan yang direkam pun terjadi. Tak lama berselang, sheriff menerima telepon dari anaknya, dan di sini terlihat 2 sisi pribadi dari seorang sheriff yang sangat berkepribadian ganda.
Di satu sisi lembut dan di satu sisi lainnya sikap hewaninya begitu nampak. Setelah cukup puas mereka melecehkan Jennifer, mereka pun pergi dari rumah itu. Setelah itu Jennifer yang masih syok nampak jalan gontai tak tentu arah, kemudian terdengar suara harmonika yang mengalihkan perhatian Jennifer. Dan terlihat sekelompok pemuda tadi dan sheriff itu muncul. Setelah itu terjadilah pembulian, pelecehan, dan pemerkosaan secara brutal, sadis, dan mengerikan. Salah satu dari mereka juga merekam kejadian itu. Setelah kejadian itu nampak Jennifer tak sadarkan diri. Pada posisi ini Jennifer benar-benar hancur secara fisik dan mental. Setelah sadar, nampak para penjahat itu bersukaria dan dengan sisa-sisa tenaga, Jennifer berusaha melarikan diri dan di sebuah jembatan kecil, Jennifer menceburkan diri ke sungai. Dan nampak sheriff berusaha menembaki karena tak nampak Jennifer muncul dari air, dan sheriff memerintahkan agar jasadnya dicari sampai dapat. Setelah itu mereka diperintahkan sheriff untuk memusnahkan semua barang bukti, pakaian, HP, laptop, dan lainnya, beserta mobilnya. Dan mereka berusaha keras untuk mendapatkan mayat Jennifer, karena mereka mengira Jennifer sudah meninggal. Kemudian sheriff laknat ini pulang ke rumah bertemu keluarga dan bercengkerama bahagia. Sure, I'll reheat it. You'll be proud. Keesokan harinya, sheriff menyerahkan kunci pondok Mockingbird pada Earl dan mengatakan bahwa Nona Hill atau Jennifer sudah pulang. Pindah ke scene di mana si Matthew, pemuda yang sedikit gangguan mental, sedang berusaha mencari jasad Jennifer. Terlihat si Matthew begitu menyesali dan merasa bersalah atas apa yang diperbuat dan mereka berbuat pada Jennifer. Kemudian Matthew hingga terbayang-bayang atas yang menimpa pada Jennifer, hingga suatu malam nampak Matthew entah halusinasi atau mimpi melihat Jennifer di pinggiran rawa dekat pohon besar. 1 bulan kemudian, di suatu malam, sheriff yang sedang baring dengan istrinya di kamar tidur tiba-tiba ditelepon oleh Earl. Di sini Earl menceritakan bahwa ada saudara dari Jennifer menanyakan bahwa Jennifer tidak pulang sudah lebih dari 1 bulan. Kemudian si Earl mengatakan bahwa ini kan cocok. Pada saat terakhir, si sheriff itu menyerahkan kunci ke dirinya. Kemudian di Mockingbird, tempat para pemuda berandalan berada, nampak salah satu kawannya terlihat panik. Di sini diceritakan bahwa kaset rekaman yang asli dan ada isinya telah hilang, dan yang dihancurkan adalah kaset rekaman kosong. Terlihat murkanya kawan-kawannya itu atas hilangnya barang buktinya. Malam itu salah satu pemuda diteror oleh seseorang yang tak dikenal. Yang saya duga dia adalah Jennifer yang masih hidup dan ingin balas dendam. Teror ini berupa lemparan bangkai burung sebanyak 2 kali, kemudian terakhir dilempar dengan sendal motif wanita. Pemuda ini nampak mulai ketakutan dan murka atas kemungkinan bangkitnya Jennifer. Di pagi hari teror muncul di keluarga sheriff. Di sini sheriff yang baru pulang diberikan kaset rekaman oleh istrinya, dan istrinya bilang dari seseorang namun tidak bisa diputar. Dari kejadian ini sheriff nampak murka dan berusaha mencari dan kenapa kaset ini bisa sampai di rumahnya. Pagi hari saat pemuda jahanam ini sedang bercerita atas kejadian teror semalam, nampak dengan buru-buru dan tergesa-gesa, sheriff yang turun dari mobil langsung menginterogasi kenapa kaset itu bisa sampai ke rumahnya. Setelah puas menginterogasi pemuda-pemuda ini dan membakar kasetnya, sheriff laknat ini pun pergi ke tempat Earl. Kemudian sheriff mengajak Earl ke hutan dan di sini Earl dihabisi. Mungkin sheriff takut jika Earl tahu sesuatu dan menceritakan ke orang-orang atau khalayak ramai, serta menjadi viral. Funerals. Kembali ke si Matthew yang berdiri di pinggir danau, dikagetkan dengan panggilan suara wanita dari dalam rumah. Dengan cepat Matthew mendatangi dan naas terjatuh. Setelah terbangun, nampak Jennifer sedang duduk di sofa. Dengan perubahan sikap Jennifer yang nampak lebih dingin dan sadis, Matthew diminta mendekat tidur di pangkuannya. Dan tiba-tiba dia dicekik oleh Jennifer. Kemudian scene berpindah pada 2 pemuda yang sedang mencari Matthew di pinggir danau. Kemudian mereka terpisah. Dan bagaikan mimpi, pemuda buta ini melihat Jennifer dengan tatapan sadis. Setelah melaknat dan tidak mendekat, kaki pemuda ini langsung terjepit oleh jebakan hewan liar. Dan pemuda ini berteriak-teriak memanggil kawannya. Teriakan ini menyebabkan kawannya mendekat untuk menolong. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba dia dihajar oleh Jennifer, dan setelah sadar mereka berdua sudah pada posisi yang tak berdaya, disiksa oleh Jennifer. Satu pemuda dilumuri darah ikan dan diberi makan tikus busuk. Betul-betul sebuah aksi yang membuat penonton happy, dan diakhiri dengan patokan santapan burung-burung liar, dan dia pun tewas mengenaskan.
Kemudian pemuda yang berada di dalam kamar dalam keadaan terikat dipaksa menahan beban badan supaya tidak tercelup ke dalam bak mandi yang telah diberi pembersih atau saya kira ini soda api. Setelah beberapa saat pemuda ini nampak tersiksa dan tak mampu menahan beban badannya dan akhirnya mati mengenaskan tercelup bak dengan cairan yang mengerikan. Keesokan harinya di pom bensin nampak satu pemuda tersisa dengan menerima customer wanita yang akan mengisi bensin dan ternyata dialah si Jennifer. Dengan cepat hantaman kunci roda mendarat di mukanya. Setelah itu pemuda ini dibawa ke suatu ruangan untuk disiksa habis. Dan dengan siksaan copot gigi satu persatu, maka menambah siksaan ini semakin membakar dendam. Dengan sisa-sisa keberanian, pemuda ini berusaha mengumpat Jennifer. Namun dengan dendam membaranya, Jennifer mengambil gunting dan memotong alat vitalnya dengan seksama dan memasukkan ke mulut si begundal ini. Dan akhirnya pemuda ini mati kehabisan darah. Betul-betul pembalasan yang sangat-sangat sempurna. Keesokan harinya, serif yang sedang berjaga dengan mobilnya ditelepon anaknya bahwa dia mendapat program kehormatan dari sekolah dan mendapat guru baru. Setelah anaknya memberikan telepon ke gurunya, betapa kagetnya si serif. Ternyata gurunya itu adalah si Jennifer Hills, gadis tak berdosa yang disiksanya habis. Tak lama berselang, serif pulang dan didapati anak gadisnya dibawa oleh Jennifer ke Hanson Park atau Taman Hanson. Segera serif mengejarnya. Sampai di taman itu, serif tak menemukan anaknya. Kemudian serif ini kembali ke mobilnya dan Jennifer langsung menghantamnya. Berlanjut di sebuah ruangan, di sini nampak serif dalam keadaan terikat dan dimasukkannya senjata laras panjang ke pantatnya. Di sini serif disiksa habis oleh Jennifer dengan sangat-sangat gila. Dan di film ini betul-betul balas dendam yang sangat-sangat tuntas dan komplit. Setelah Jennifer puas menyiksa, diikatkan sebuah tali dari pelatuk senapan ke tangan Matthew yang sedang pingsan. Di sini Jennifer nampak bahagia dengan aksinya itu. Setelah Jennifer menunggu di luar, Matthew terbangun dan serif yang berusaha berkomunikasi dengan Matthew namun gagal. Dan akhirnya serif Matthew pun tewas. Sungguh akhir cerita yang membuat kita terlepas dari beban pikiran. Dan film pun usai. Kami segenap kru undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Jangan lupa subscribe.